Situasi dan kondisi kebangsaan di Indonesia akhir-akhir ini terlihat sangat memprihatinkan dan menyedihkan. Masyarakat menilai kedaulatan Indonesia sudah terkikis akibat langkah-langkah presiden dalam politik luar negerinya ataupun politik dalam negerinya yang membuat kedaulatan seolah-olah tidak dimiliki lagi oleh Indonesia. Kesepakatan dagang Indonesia dan Amerika dikritik oleh publik, begitu pula masuknya Indonesia dalam Board of Peace mendapatkan kecaman karena merubah politik luar negeri Indonesia dalam konteks Palestina. Nah, dalam situasi dan kondisi yang memprihatinkan itu, Opini Rakyat hari ini mengundang putri bungsu Bung Hatta, Ibu Khalidah Hatta, untuk mendengar ataupun memahami pandangan-pandangan beliau terkait dengan kondisi saat ini, khususnya dalam spirit Bung Hatta yang secara jelas dan tegas melawan dan menolak imperialisme dalam jalan hidupnya. Terima kasih Bu Khalidah udah datang hari ini di tengah kesibukan waktu Ibu. Ya, tentu ini Opini Rakyat senang kehadiran Bu Khalidah, dan pada sisi lain mungkin banyak masyarakat sedang galau, Bu, dan bertanya apa yang terjadi dengan bangsa ini, kenapa kok kita bukan malah maju tapi kok terlihat mundur ke belakang, seolah-olah tidak berdaulat dan tak berdaya gitu. Katanya kita sudah merdeka, tapi realitasnya hari ini masyarakat banyak menggugat, ternyata bangsa ini terlihat jauh mundur ke belakang. Gimana Ibu Khalidah melihat kondisi bangsa Indonesia saat ini? Iya, artinya betul, bukan seolah-olah tidak berdaulat, tetapi kita memang sedang kehilangan kedaulatan kita. Jadi daulat itu berarti kita yang menentukan nasib dan juga kita tahu jati diri kita. Dan kita menapak bumi. Karena ketika Indonesia ini diperjuangkan untuk bisa sebagai negara, sebagai bangsa yang merdeka dan mendirikan negara Republik Indonesia di atas dasar kemanusiaan, ketika itu sebetulnya itulah yang harus kita pegang. Dasar kemanusiaan itu sendiri dan juga bagaimana caranya kita memperoleh kemerdekaan itu dengan upaya sendiri tanpa dengan pertumpahan darah. Tetapi adalah dengan sikap yang kritis dan pikiran yang kritis dan juga mau meninjau kepada sejarah-sejarah dunia dan mengambil esensi dari setiap ilmu yang ada dan yang memang terkait dan bermanfaat buat perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya. Kenapa sih kita mau merdeka? Karena bangsa ini merasakan ketidakadilan. Tanah kita, rakyat kita. Tetapi semua alat produksi, yaitu sumber-sumber yang ada, itu dikuasai oleh pihak lain. Dan juga bangsa ini tidak bisa mengolah, dan juga satu hal, bangsa ini menjadi terdiri dari orang-orang yang takut. Takut karena fear itu atau rasa takut itu tidak boleh ada. Oleh karena itu kita harus berdaulat. Takut itu karena ada kekuasaan yang menekan. Dan ini yang Bung Hatta lihat dari kecil waktu masanya sebagai masih SD. Di Bukit Tinggi, ya, melihat ketidakadilan itu masih family, ya, masih terkait family itu atau keluarga itu diborgol tangannya dan dibawa dengan kereta api yang bisa dilihat, artinya tidak tertutup ya kereta apinya itu dari Bukit Tinggi ke Padang untuk dipenjara, dan pada akhirnya dia dilepas tetapi tidak ada pengadilan terhadapnya. Jadi ada fitnah terhadapnya. Dibilang dia membuat kekacauan atau apa. Hal mana terjadi kemudian Bung Hatta sebagai seorang aktivis di negeri Belanda, student pada dasarnya adalah mahasiswa. Perhimpunan Indonesia nih, Bu. Masih melalui Perhimpunan Indonesia memperjuangkan hak-hak rakyat. Karena melihat hitung-hitungannya secara ekonomi tidak pantas bangsa kita yang bekerja, lalu lahan-lahan kita, tetapi kita tidak memperoleh nilai tambah sama sekali. Nah, itu hitung-hitungan secara ekonominya dihitung sama Bung Hatta, dan karena itu ada dasar, ada data bisa mengatakan ini tidak adil.
peristiwa tidak adil itu sudah dirasakan yang tadi saya cerita sejak kecil. Jadi kalau melawan kolonialisme dan imperialisme itu bukan jargon, tetapi adalah sesuatu yang memang diperjuangkan. Kolonialisme dan feodalisme harus hilang. Karena kalau di dalam budaya kita feodalisme itu terlalu dominan, nanti yang terjadi tidak ada kesetaraan dan tidak ada tukar pendapat yang adil. Ya. Jadi imperialisme, kolonialisme dan perlawanan terhadap itu menjadi dasar terbangunnya Republik Indonesia ya Bu. Dan Bung Hatta, Bung Karno dan lainnya memperjuangkan itu sehingga kemudian penjajahan harus ditolak. Nah, tapi belakangan ini Bu, orang menganggap bahwa Indonesia masuk jurang imperialisme karena berada dalam bayang-bayang Trump akibat perjanjian dagang dan juga ART yang ditandatangani oleh pemerintah. Gimana menurut Ibu? Sebagian menganggap bahwa mungkin kalau Bung Karno sama Bung Hatta masih hidup, dia menangis dan sedih melihat bangsa Indonesia seperti saat ini. Iya. Sangat tidak prosedural karena setiap kebijakan yang keluar itu harusnya dirundingkan dulu dengan parlemen. Tentu saja anggota parlemen yang bersikap bebas. Iya. Sayangnya dari waktu ke waktu kita melihat bahwa makin ke sini mereka yang berkecimpung di dalam lembaga eksekutif, yudikatif maupun legislatif semuanya mempunyai kepentingan politik masing-masing. Sedangkan saya ingat ya, saya tidak sempat ingat namanya, tapi saya ingat tagline-nya. Jadi ada seorang pemimpin di Filipina mengatakan loyalitas saya kepada partai berhenti ketika saya sudah dipilih untuk mengelola pemerintah atau tanah air. Kewajibannya menjadi pejabat, kewajibannya adalah kepada tanah air. Karena itu tanggung jawab dia kepada bangsa. Sebetulnya apa sih? Kelangsungan dan peradaban kita sendiri. Kalau sekarang lebih takut sama partai politiknya Bu, ketimbang sama rakyat ya? Partai politik tidak berfungsi sebagai semestinya. Itu Bung Hatta sudah pernah mengatakan di dalam buku Demokrasi Kita tahun 1960 dan bahkan sebelumnya ketika pidato Dr. Honoris Causa-nya 27 November 1956 di Gajah Mada. Waktu itu Bung Hatta mendapat gelar Dr. Honoris Causa. Di situ mengatakan bahwa kurang lebihnya bahwa partai politik ketika tidak berfungsi tidak melakukan fungsinya dengan baik, maka itu menjadi susah buat penyelenggaraan negara. Jadi apa sih partai politik? Itu adalah wadah untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat dan untuk mendidik masyarakat. Ya saya melihat ya belakangan ini ada partai itu sudah ada. Saya melihat ada upaya-upaya dari orang-orang partai untuk mencerdaskan hidup bangsa lah. Dimulai dengan ada rumah literasi di daerah, ada diskusi-diskusi membahas tentang tokoh bangsa, ya dibahas begitu. Jadi itu penting kita melihat sejarah itu supaya kita tahu diri kita siapa, dari mana asal usul kita. Masalahnya supaya kita juga punya jati diri, karena dengan jati diri kita menjadi yakin. Dan untuk itu kita melangkah ke depan. Tidak memikirkan diri sendiri. Begini deh, kalau kita tata kelolanya beres, semua makmur sama-sama. Tetapi kalau sudah politik menjadi panglima terus-menerus, harus ada remnya. Bu, dulu kan zaman Bung Hatta dan Bung Karno, Indonesia juga masih awal-awal kemerdekaan, bukan negara yang banyak sekali uang ya. Tapi berani bersikap untuk non-blok ya. Tidak ke barat Amerika, juga tidak ke timur, ke Soviet. Ngambil jalan pilihan non-blok dan politik bebas aktif sejak 55. Artinya kita berani punya sikap politik gitu ya di tengah pertarungan dunia untuk bersikap non-blok dan tidak mau jadi kaki tangan dalam dua raksasa besar pada era itu gitu. Terlepas resikonya apapun terhadap Indonesia, tapi kita berani punya sikap. Nah, masyarakat banyak yang merindukan itu mungkin hari ini, karena hari ini seolah-olah kalau diancam dikit misalkan sama Amerika Serikat, sama Trump maksudnya, kita takut terus tanda tangan perjanjian baik di BOP ataupun di ART.
Gimana menurut Ibu? Kita ini seolah-olah kayak nggak punya sikap, nggak punya karakter sebagai bangsa gitu untuk menyatakan tidak, ini nggak bisa, ini kami melanggar prinsip-prinsip kami. Menurut pandangan Bu Halida, gimana nih soal karakter bangsa yang saya lihat pemimpinnya nggak punya sikap seperti era dulu gitu? Saya melihat bahwa pragmatisme terlalu dibiarkan dan itu menjadi out of control. Jadi ketika juga proses-proses pemilu dan juga proses pemenangan, proses kampanye dan lain-lain, itu semuanya terlalu besar pragmatisme dan strategi pemenangannya juga tidak dengan fairness. Jadi etika itu sudah ditinggalkan. Jadi politik itu sebetulnya adalah cara untuk memberikan kebaikan bagi kemaslahatan umat. Tapi bangsa Indonesia jadi melihat, oh ya politik sih pasti kotor. Tidak, sebetulnya tidak. Itu sebetulnya jalan di mana aktivis atau orang-orang yang di dalam politik itu yang melakukan pragmatisme itu harus mempunyai suatu sikap ke depan. Sikap berbangsa bernegara yang baik. Yang dilihat harus masa depan dan juga jati diri sama wibawa. Itu semua ada kok di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya dasarnya itu. Makanya harus kenal sejarah. Dan tapi sekarang apa kita terlalu miskin ya dulunya? Tidak juga. Sebetulnya bangsa kita tuh bangsa yang kuat menderita. Resiliensinya bisa. Tetapi kemudian lahirlah ketika di zaman sudah lebih enak, lahirnya orang-orang yang semuanya mau serba cepat dan serba individualistis dan uang, semua diuangkan. Semua kebijakan untuk kepentingan uang, rusaklah semua. Akhirnya nggak ada karakter di pemimpin-pemimpin bangsanya, nggak ada. Karakter rusak. Beda sama dulu ya Bu ya, nggak ada uang tapi karakter membangun bangsanya tinggi ya. Iya, sekarang kan korupsi dibiarkan. Nah, kira-kira dalam situasi seperti itu Bu, ada pertanyaan, kenapa para pendiri bangsa dulu punya komitmen ingin memerdekakan Palestina, kemerdekaan Palestina menjadi bagian penting itu sejak 1945. Mungkin Bung Hatta pernah cerita ke Ibu kenapa Palestina perlu menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Apa ini bagian dari komitmen pendiri bangsa tentang penolakan terhadap imperialisme? Itu sudah pasti dan juga dasarnya adalah humanitarianisme, peri kemanusiaan. Itu dasar di mana-mana. Dan kalau kita lihat juga kepada preambul Undang-Undang Dasar 45, saya perhatikan anak-anak semua hafal loh. Iya, hafal. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Saya mengatakan kepada Gen Z, terus terang ya, waktu saya sekolah dulu, saya tidak hafal itu kalimat per kalimat dari preambul UUD 45. Tapi kami belajar esensinya. Lalu si anak Gen Z ini bilang, iya penting sih Bu untuk mengerti esensinya. Jadi bukan menghafal kalimat, tetapi mengerti apa itu. Jadi peri kemanusiaan. Karena juga kita ini kan makhluk Tuhan nih semuanya. Hamba Allah, hambanya Tuhan. Dan maka tanggung jawabnya kan ke atas. Karena itu adalah hak setiap orang dan setiap bangsa untuk mempunyai kehidupan yang adil dan yang cerdas, kehidupan yang cerdas dan juga kehidupan yang berdasarkan saling hormat menghormati. Ini menjadi dasar bagi setiap orang Indonesia harus juga menyadari kita sendiri punya masalah loh di dalam. Misalnya menganggap bahwa oh itu maaf ya diskriminasi. Oh dia tuh ini, dia pendatang atau apa. Tapi katakanlah suku Tionghoa misalnya. Mereka dari tahun 1700 sudah ada di Indonesia. Apakah itu dengan perdagangan? Karena kita kan negara kita kepulauan. Jadinya asimilasi melalui perdagangan. Terjadi akulturasi, terjadi perpindahan-perpindahan suku bangsa dunia masuk ke negeri ini. Kalau di belah nih atau
analisa darah kita kan juga ada macam-macam. Iya. Dari luar negeri nih. Ya. Tahu-tahu kita ada darah apa. Itu karena migrasi bangsa-bangsa dari zaman dulu. Jadi sebetulnya harus kita bersikap adil. Mengenai agama juga begitu. Ada agama ini, ada agama itu. Sebelum agama masuk di negeri ini, agama kitab ya, bangsa kita sudah mempunyai agama yang leluhur ya, yang merasakan secara rasa, dia merasakan adanya kekuatan yang gaib, yang dia adalah bukan siapa-siapa, karena itu dia mengikuti kepada aturan. Kita lihat sampai sekarang kan suku Baduy survive dengan dia mengelola padinya. Dia bisa mengatakan 30 tahun ke depan tidak akan kelaparan dan penyakit juga tidak, karena semua mengikuti taat azas aturan, karena kepatuhan kepada yang di atas, yang Sang Pencipta. Nah, kita dalam politik Indonesia modern juga begitu. Si pejuang kemerdekaan yang awal abad ke-20 juga begitu. Karena itu dalam preambul Undang-Undang Dasar 45, atas berkat rahmat Tuhan. Dari perjuangan upaya mereka, kalau tidak dengan berkat Tuhan tidak terjadi. Dan karena itu, apa esensi Tuhan itu menciptakan kita sebagai khalifah di bumi ya, kita pengembara ya di bumi. Maka itu harus merawat apa yang Tuhan berikan di bumi. Nah, itu adalah hak setiap manusia untuk hidup yang merasa dia nyaman di tanahnya. Dia nyaman dengan kehidupannya dan dibebaskan dari rasa takut. Bu Halida tadi bilang kedaulatan Indonesia sudah hilang gitu ya. Salah satunya adalah soal sumber daya alam yang banyak dieksploitasi ya, keluar dan lain sebagainya. Indonesia nggak berdaulat soal sumber daya alam ya Bu. Oleh bangsa kita sendiri loh. Oleh bangsa sekarang. Kita sendiri ya. Dan salah satunya terkait dengan ART, dengan perjanjian dagang Indonesia Amerika juga soal sumber daya alam ya. Dan orang menganggap memberikan ruang besar buat Amerika untuk bisa melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam di Indonesia. Terburu-buru kita. Terburu-buru ya Bu? Iya, harusnya segala sesuatu harus dikonsultasikan kepada ke dalam. Rakyat. Ya, kita mempunyai perangkat-perangkat pemerintahan kan. Kenapa senangnya buru-buru ya Bu ya? Padahal ini kan soal rakyat yang ada di sini nih. Nah, itu bagaimana komitmen aja dari penyelenggara negara. Komitmen itu harus, kan ada sumpah jabatan. Iya betul. Ya kan, itu bukan untuk diucapkan tapi untuk diresapi. Kembali saya bilang esensi yang tadi. Seolah-olah tak berdaya Bu menghadapinya. Makanya sejarah tuh penting untuk melihat dari mana urut-urutannya gitu, dan egosentrisme itu pinggirkan dulu deh ya. Kita tidak mengatakan si A begini, si B begitu, tetapi ini nilai dasar aja kehidupan. Ya. Sekarang katakanlah kita bela satu orang atau kita bela tanah air dan bangsa kita. Nah, dalam hal ini setiap orang kan bilang, saya bela tanah air, saya bela bangsa. Kembalikan kepada diri masing-masing. Ketika kita bela tanah air dan bangsa, apa langkah-langkah apa, langkah strategis apa yang harus kita upayakan? Ada hari ini Bu, tiap hari di media kita nonton perang serangan Amerika Serikat, Israel ke Iran ya. Dan banyak pemimpin-pemimpin negara di dunia mengecam bahwa hal itu melanggar hukum internasional dan melanggar kedaulatan Iran ya Bu. Terlepas Iran bagaimana sikap dan paham keagamaannya, tapi serangan terhadap Iran tidak dibenarkan dalam hukum internasional. Tidak bisa dibenarkan. Menurut Bu Halida gimana ini Bu, melihat serangan Amerika Serikat Israel ke Iran? Ini bentuk imperialisme juga Bu? Iya, sama bentuk tidak ada etika ya. Dan etika. Maaf ya, tapi secara manusia biasa, saya mengatakan, saya bercanda sama teman-teman ya, kami suka kumpul-kumpul, omong-omong kosong gitu. Ini setan aja takut karena manusia sudah begitu jahatnya. Jadi tidak punya ruang lagi bagi setan untuk menggoda manusia. Karena manusia menjadi sangat zalim.
tetap tidak bisa dibenarkan serangan itu ya Bu? Tidak bisa, saya juga berpikir kalau tidak bisa dibenarkan serangan itu karena itu sama sekali dan nomor satu melanggar komitmen kita kepada apa yang kita sebagai bangsa ini kita punya satu dalil ya, itu preambul Undang-Undang Dasar 45. Soal penolakan terhadap penjajahan itu ya Bu? Iya, kita melanggar. Kalau kita setuju sama itu, kita namanya melanggar ini kita sendiri, value kita sendiri tentang kita menjunjung tinggi peri keadilan dan peri kemanusiaan, dan penjajahan harus hapus dari bumi. Saya dulu juga ada demonya sih, waktu bukan demo ya, tapi menunjukkan sikap ya, waktu misalnya simpati kepada Gubernur Ali Sadikin, gimana seperti hal-hal seperti itu, dan juga dulu ada NKK BKK, saya juga tidak setuju karena segala sesuatu yang membungkam dari kebebasan berpikir itu tidak baik ya. Jadi ya balik ke Palestina. Nah itu maka bicaranya ya setaraf yang ayah pikir saya mengerti. Baik. Jadi menceritakan secara dasar saja. Itu antara Yahudi dan bangsa Palestina dan Yahudi itu mereka sebetulnya dulu boleh dibilang tetanggaan, side by side. Mereka hidup rukun dan damai. Jadi apa yang rusak? Politik. Nah, makanya kita harus baca ya. Literasi itu penting. Saya juga belum cukup mendalami semua tentang konflik yang terjadi. Ada perang sekian hari yang tahun 1967 itu semua menjadi sumber masalah, dan belakangan kita melihat bahwa ada satu aliran yang saya rasa agak salah ya, menganggap bahwa bangsa Palestina, Bani Israel itu sebagai bangsa yang unggul di mata Tuhan, dan karena itu harus dibenarkan untuk ekspansi dan Great Israel ya, itu adalah interpretasi yang salah ya, karena Tuhan nomor satu tidak menciptakan membiarkan hal seperti itu, karena kembali kepada hati nurani. Berarti soal Palestina ini sebenarnya soal melawan imperialisme ya Bu? Iya, dan bukan bangsa Palestina ada bermacam agama loh. Iya banyak. Iya, bermacam agama, ada apa namanya ortodoksnya, ada Katolik, Kristen, Islam, dan jadi jangan dipikir bahwa, dan juga bangsa Arab itu banyak di Irak. Jadi banyak bangsa yang bukan kemerdekaan Islam. Palestina ini bukan soal agama, ini soal melawan imperialisme. Iya, makanya di sini otaknya orang Indonesia kebanyakan tuh harus wise, harus apa namanya bijaksana, membacalah dengan teliti dan berdiskusi yang benar, tidak membabi buta. Memerdekakan Palestina ini adalah upaya melawan penjajahan dan imperialisme ya Bu. Iya. Baik Bu, tadi ada hal terkait dengan BOP dan juga ART. Secara umum menurut Ibu kenapa sampai terjadi soal pokok di BOP dan ART ini Bu? Masalahnya menurut Ibu selain masalah proses tadi ya, pemimpin yang ngebuat proses, dan ada satu hal Bu, ini kan jadi membuat masyarakat distrust terhadap pemimpinnya karena tidak melibatkan masyarakat dalam proses itu. Gimana menurut Ibu soal ini? Kenapa sampai terjadi hal seperti ini Bu? Terjadi hal semacam ini, saya rasa para pemimpin yang sekarang itu tidak menganggap penting lembaga-lembaga yang ada dan prosedural tata kelola pemerintahan. Ketika Bung Hatta itu melakukan sebagai ketua delegasi RI di KMB untuk menuju pengakuan Indonesia sebagai negara yang legal di dunia internasional, itu hitung-hitungannya banyak. Jadi prosesnya setelah perjanjian Rumroyen itu, kira-kira bulan Mei tahun 49, sesudah itu masuk ke KMB kan. Dan itu juga ada pengawasnya. Kita tahu kan ada Komisi 3 Negara dan ada delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta, dan juga ada negara-negara kerajaan-kerajaan yang waktu itu masih tergabung dalam BFO ya, di bawah penguasaan pemerintah Hindia Belanda. Nah, ini tapi menuju kepada
satu titik, harus Indonesia harus menjadi negara yang diakui di dunia internasional. Time out lah untuk kerajaan Belanda rekolonialisasi Indonesia. Setelah Perang Dunia Kedua dimenangkan oleh sekutu. Nah, ketika itu dalam detail perjanjian-perjanjian itu, setiap kali Bung Hatta itu konsultasi ke parlemen. Setiap hari, Bu? Pada titik-titik tertentu, bukan setiap hari. Berarti sebelum mengambil keputusan konsultasi. Iya, konsultasi. Ada pulangnya ke negeri kita, ke Indonesia, pergi ke Jogja dan dikonsultasikan dengan parlemen. Jadi tidak sembarangan begitu saja. Jadi dia harus nanya ke rakyat dulu nih, iya. yang dia representasikan di parlemen, Iya. kira-kira gitu. Nah, ini enggak. Ini seperti misalnya waktu, ya saya melihat kepada value-nya ya. Iya. Jangan dibilang sejarah masa lalu, enggak. Ini harus satu mata rantai, Iya. harus ada satu benang merah. Iya. Sikap kita, karakter kita gimana, Iya. gitu kan? Kalau kita dididik sebagai anak, dibangun lah. Karakter kita bangun diri kita sendiri. Tapi ada nilai-nilai yang kita ambil dari petuah atau petunjuk arahan orang tua kan. Dan lingkungan dari the elders, nenek, kakek, tante, om, semuanya kan ikut membentuk. Harusnya begini, gitu. Nah, itu dalam tata kelola pemerintahan juga kita tidak bisa mengabaikan sejarah. Apa artinya? Esensinya politik luar negeri bebas dan aktif. Lalu apa itu fungsi dari setiap lembaga? Nah, sayangnya karena terlalu pragmatisme ya, kalau sudah duduk di satu lembaga merasa ya sudah aman. Udah enak. Padahal iya, aman dengan fasilitas, nyaman dengan fasilitas. Tidak, sebenarnya ada tugas yang sangat berat. Berarti ini dulu pemimpin itu benar-benar mendengar dan memperhatikan dan mencoba mencari masukan masyarakat ya, Bu. Nah, sebelum menentukan kebijakan ya. Makanya bertanya dulu. Nah, sekarang sayangnya kalau masyarakat kritis, iya. dibilang masyarakat salah. Antek Kemudian masyarakat. Masyarakat salah, masyarakat harus dibungkam. Lalu ada beberapa cara untuk mempersulit hidup si orang yang kritis itu. Nah, sebetulnya tidak boleh terjadi di dalam negara demokrasi seperti Indonesia. Kemerdekaan adalah, kebebasan pendapat adalah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 kan. Kemerdekaan berbicara, berpendapat. Saya baca buku Demokrasi Kita tuh Bung Hatta menyebut demonstrasi itu justru menjadi instrumen fundamental dalam bangunan demokrasi, karena dia menjadi sarana untuk mengkoreksi ya kan Bu, pemerintah. Instrumennya salah satu demonstrasi. Jadi Bung Hatta menganggap demonstrasi itu part of demokrasi yang harus dirawat. Tapi hari ini para pemimpin kalau ada demo takut Bu, dianggap sebagai ancaman katanya. Iya, karena Antek asing. Kekuasaan dianggap terpenting dan kekuasaan itu kan sebetulnya amanat. Iya. Ya kan? Kekuasaan itu kan mandataris ya. Apa namanya? Ada suatu mandat yang diberikan oleh rakyat. Jadi bukan kekuasaan itu jadi alat untuk menekan masyarakat, tetapi justru pada saat-saat yang rumit, di dunia ini rumit sekarang. Ya, di negara lain juga rumit. Justru di situ komunikasi harus terjadi. Sesuatu yang tidak enak itu ya sebetulnya memang harus didengar dan dicari jalan keluarnya. Harus ada tim yang benar-benar bekerja ya di sekitar eksekutif ya, terutama eksekutif yang inti, tim yang benar-benar bekerja untuk melihat. Jadi jangan kuping tipis ya. Akhirnya kalau kuping tipis kasus Del Pedro Bu, ditangkep ini kan, yang demo itu dan lain-lain. Itu tidak menyelesaikan masalah dan itu membuat kita menjadi apa ya, buang-buang waktu. Kita kan mau menjadi masyarakat yang beradab. Apa yang kita bangun setiap hari ini kan harusnya kita menjadi lebih baik setiap kalinya. Iya, betul. Masa kita kalah jauh sama tetangga kita yang dulunya mereka belajar dari kita? Berarti menurut Ibu mundur bangsa ini, nggak maju nih? Kita tanya kepada orang-orang di jalan sana, semuanya mempunyai pendapat yang sama. Jadi begini ya, setiap
bangsa itu harus ada tujuannya. Dan sebetulnya di kita simple kok, sudah ada. Ya. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, di mana itu semua rakyat yang harus diprioritaskan. Bukan kita takut kepada pihak yang adikuasa, adidaya, tidak. Kita punya kepribadian, punya jati diri. Itu betul. Yang kita lawan adalah kita tidak perlu menghamba kepada bangsa asing, tapi juga yang menjadi bangsa kita sendiri juga harus tahu diri. Jangan lalu enak-enaknya karena kekuasaan di tangannya, lalu merogoh semua sumber daya alam kita. Betul. Karena secara pragmatis dia ingin cepat kaya, cepat apa, di mana perasaan keadilannya. Kita sebagai anak muda kangen, Bu, sama tokoh-tokoh bangsa dulu kayak Bung Karno, Bung Hatta. Punya kepribadian, punya prinsip berdaulat, punya visi ke depan, punya visi ke depan gitu. Mau dibawa kemana tanah air ini, iya, bangsa ini. Berbeda sekali dengan pemimpin-pemimpin saat ini gitu ya. Seolah-olah tidak memiliki kepribadian dan kedaulatan itu. Satu dua pemimpin ada yang bagus, satu dua pejabat ada yang bagus. Ada yang memang berjuang untuk itu. Tapi secara umum dan menurut Ibu di pemerintahan saat ini dalam kasus BOP dan ART, ini gimana, Bu? Kurang konsultasi ke dalam. Kurang konsultasi ke dalam. Baik apakah itu di dalam kabinet, apakah itu antar eksekutif dan yudikatif, dan legislatif terutamanya, parlemen. Saya dengar konsultasinya sama Hambalang Boys, katanya, Bu. Saya nggak tahu juga Hambalang Boys siapa itu. Sehingga ini jadi kacau dan rumit itu. Iya. Selalu banyak circle-circle di presiden yang menjadi rumit itu. Iya, kita sekarang zamannya sudah zaman profesionalisme ya. Iya. Jadi ada spesialis-spesialis gitu, tetapi yang bebas dari kepentingan politik dan kekuasaannya. Ketika itu sebetulnya, di Indonesia sebetulnya banyak orang pintar. Tetapi juga kadang-kadang ya alam birokrasi, alam administrasi yang membuat mereka akhirnya tidak dipakai. Ada yang akhirnya hidup di luar negeri dengan kecerdasan-kecerdasan yang mereka punya, tapi akhirnya ya di luar negeri mereka bisa lebih dimanusiakan, lebih dihargai. Nah, tapi dengan apa yang ada di dalam negeri sebetulnya harus dengan satu keluasan hati dan kebesaran jiwa, harusnya membuat studi kecil-kecil yang khusus bagaimana sebaiknya, apa yang dilakukan. Tapi juga nomor satu, kita harus punya percaya kepada kekuatan kita sendiri. Tidak kita harus ya berdaulat itulah. Berdaulat itu apa? Tapi tadi masa bodoh, kata Ibu, masa bodoh. Masa bodoh orang lain, kita yang punya hidup kita harus memperjuangkan hidup kita. Makanya Bung Hatta juga dalam masa perjuangan sebagai freedom fighter, pejuang kemerdekaan, kan majalahnya Daulat Rakyat. Iya. Di situ semua pikiran-pikiran, pandangan-pandangan tentang gambaran harus merdeka dengan segala detailsnya, rincian yang harus dilakukan itu dijabarkan. Saya dengar tadi Ibu bilang korupsi jadi masalah besar di bangsa ini. Sangat seberapa parah korupsi di Indonesia ini, Bu? Parah ya, sampai ke yang kecil-kecil, sampai masyarakat di desa pun melakukan korupsi. Ya itu karena terlalu sayang sama keluarga. Jadi misalnya pusat udah di pemerintah, di parlemen parah lah, Ibu. Parah. Tapi saya lihat dari daerah sampai dari daerah sampai pusat. dari unit yang terkecil di desa juga, misalnya waktu itu ada bantuan sosial. Ada yang memang keluarga yang punya hak untuk menerima bantuan sosial itu, tapi itu dialokasikan untuk sekitar keluarga lurah dan ya hal-hal seperti itulah. Pendidikannya, Bu. Ya, harus berani mengatakan tidak. Itu harus ada pelatihannya. Dari generasi, dari taman kanak-kanak tuh udah harus ini. Tapi bagaimana ya
bagaimana ya kalau sistem pendidikannya juga tidak memikirkan hal itu. Khususnya sistem politik ya. Nilai-nilai, iya. Tadi kartel politik, partai politik itu jadi masalah yang harus diperbaiki Bu ya, dengan kondisi sekarang bangsa ini. Kita toh tidak bisa mengkritik diri kita sendiri sebegitu rendahnya ya, tapi pernah terjadi. Ini cuman karena ini bukan suatu sejarah resmi ya, tapi peristiwa, omongan, obrolan di antara para pemimpin, dan di luar yang harus dicatatkan, bukan seperti BPUPK gitu. Tapi dia ada tokoh-tokoh, ada seorang advokat ya, seorang lawyer, salah satu lawyer yang pertama luar negeri Belanda tentunya pendidikannya. Jadi memang orang yang terpelajar, dan dia tentu juga bersama Bung Karno dan Bung Hatta dalam, tapi ini di luar BPUPK, bukan dalam resmi BPUPK, tapi di luar itu. Mereka tuh para tokoh tuh saling bicara. Lalu tokoh ini mengatakan, apa benar Bung Karno, Bung Hatta mau memerdekakan bangsa ini? Maaf ya, monyet-monyet ini. Waduh. Jadi orang Indonesia mengkritik sikap kita sendiri ke dalam. Apa kata Bung Karno, Bung Hatta? Ya nggak tahu apanya, tapi itu sempat terungkap. Jadi kalau kita tidak hati-hati, maka seperti yang Profesor Kuncharaningrat katakan, sikap mental menerabas, sikap mental tidak memperhatikan mutu, hal-hal seperti itu. Jadi apa yang para ilmuwan itu ungkapkan, atau Pak Mukhtar Lubis itu tulis dalam bukunya tentang kebudayaan kita, sudah waktunya kita melihat ke dalam, kepada kita sendiri, di mana kelemahan kita sebagai bangsa dan di mana kekuatan kita sebagai bangsa. Jadi karena itu tadi kan saya bilang, kalau terus-terusan menjadikan politik sebagai panglima, negeri ini nggak akan beres. Artinya politik pragmatisme yang mementingkan kepentingan pribadi ya, kepentingan kelompok. Menurut Bu Halida, pragmatisme politik hari ini membuat Indonesia sulit maju ya, karena kepentingan politik. Mau lihat hasilnya terlalu cepat, tetapi tidak diperhitungkan bahwa ke depannya kita malah rugi. Jadi masyarakat ditinggalkan, elit politik bermain dengan dirinya dan kepentingan dan demi kekuasaan dan uang, kira-kira gitu. Ini masalah. Ya itu kita bisa berkesimpulan begitu karena kita lihat sendiri kan. Iya, betul. Kita melihat dari apa yang ada yang disiarkan ya, apa yang langsung siarkan. Ini kalau Bung Hatta masih hidup, nangis paling Bu melihat kondisi ini Bu? Frustrasi kali, marah ya. Marah. Pasti kecewa. Sangat kecewa. Sangat kecewa. Apalagi di hadapan mata ada imperialisme, tapi presidennya belum punya sikap. Tapi karena Bung Hatta itu selalu taat prosedur sama taat azas. Iya. Itu inti kesuksesan kalau kita taat prosedur dan taat azas. Maka itu dalam pidato Dr. Honoris Causa yang diberikan oleh Fakultas Hukum UI waktu itu, Pak Patmo Wahyono sebagai dekan Fakultas Hukum UI tahun 75 kalau nggak salah. Itu Bung Hatta menulis karyanya yang ini dalam Dr. Honoris Causa-nya itu, menuju negara hukum. Dan itu kalau saya lihat ada satu kesinambungan dari yang tahun 56 ke 75. Berarti apa? Kita belum beres-beres nih. Perangkat-perangkat yang harus kita rapikan, jalankan dengan tata kelola yang rapih dan artinya impersonil ya, artinya dengan taat aja gitu. Tidak dengan ini punya saya, ini punya apa, tidak, tapi harus taat aja. Prosedur itu belum dijalankan, makanya menuju negara hukum. Kalau sekarang bukan negara hukum nih kayaknya, negara kekuasaan. Sekarang negara kekuasaan, jadi dalam arti dari tahun 75 sampai dengan sekarang kita mengalami kemunduran yang sangat luar biasa. Luar biasa, padahal membangun institusi itu makan waktu ya. Ya. Misalnya institusi yang namanya pemilihan umum, institusi
partai politik bagaimana harus bergeraknya itu, sama aturan-aturan, fungsi-fungsi dari setiap lembaga. Terakhir Bu, ada soal tentang kesenjangan sosial di Indonesia yang makin tinggi. Ini memprihatinkan Bu, atau bagaimana menurut Ibu soal gap sosial di Indonesia yang Dari makin dulu memang kita mengalami itu, dari Bung Hatta masih ada juga. Bung Hatta mengatakan bagilah kue pembangunan itu meskipun kecil, dan tentu membaginya ahli-ahli ekonomi. Kalau tidak menganut pada faham liberalisme, liberalisme kapitalisme, tentu mengerti pembagiannya atau apa. Satu kata dasarnya adalah prioritaskan kehidupan rakyat. Semuanya tuh harus secara organik tumbuh ya. Kalau rakyat bisa mempunyai, pertama rakyat punya resiliensi, kedua rakyat tuh punya akal dan punya talent ya sebetulnya. Misalnya kita kan sebenarnya masyarakat agraris kan, masyarakat yang juga artisan juga, kita sebenarnya punya keterampilan banyak. Mungkin kalau berpikir secara matematis harus diuji lagi, itu karena pendidikannya. Kalau misalnya dididik mestinya banyak yang, tapi secara natural bangsa kita itu, penduduk kita, rakyat kita itu, dia itu terikat pada alamnya. Nah itulah yang harusnya dibangun. Jadi bangunlah, utamakan. Prioritaskan rakyatnya, kata Bung Hatta. Kalau sekarang prioritaskan elit politiknya. Nah ini salah. Ini menunjukkan sebetulnya menunjukkan ketidakmampuan mereka sebagai orang untuk melakukan prestasi. Ibaratnya key performance indicatornya apa setiap orang. Kenapa sih mesti dibantu bapaknya, dibantu omnya, dibantu tantenya? Satu tempat bisa bapaknya bupati, nanti ibunya bupati, nanti anaknya bupati, nanti yang ini jadi apa, ini jadi anggota ini, jadi dinasti anggota itu ya. Kenapa ya mesti begitu? Jadi negara ini menjadi dinasti. Dinasti politik memang jadi masalah nih Bu di Republik ini. Baik Bu Alida, terima kasih. Mungkin Ibu bisa memberi pesan ataupun saran terkait bangsa ini ke depan seharusnya seperti apa para pemimpin itu. Yang pasti imperialisme sesuatu yang harus dilawan ya Bu ya. Dan ini pesan Bung Hatta dan Bung Karno. Harusnya kembali kepada hati nurani, bicara sama diri sendiri dari lubuk hati yang paling dalam. Iya. Benar nggak sih yang dilakukan oleh diriku? Jangan-jangan nggak benar. Ya harusnya kan tahu. Kalau memang punya nilai dalam keluarga, nilai sebagai bangsa, nilai karena mengetahui Undang-Undang Dasar 45 mengatakan apa, harusnya kembali lagi, uji lagi. Baik Bu Alida, terima kasih banyak buat opini rakyat yang menjadi penting untuk mengingatkan kepada bangsa ini ya. Untuk kembali mengingat para pendiri Republik ini yang sesungguhnya sudah membangun fondasi dasar banyak ya buat Republik itu, tentang pentingnya peri kemanusiaan, tentang pentingnya peri keadilan, tentang penolakan penjajahan, tentang pentingnya perdamaian, dan pentingnya untuk memprioritaskan rakyat. Nah itu pesan yang paling penting itu. Dan juga kita supaya tetap membaca, tetap menganalisa, tetap belajar. Tidak ada yang cukup sih, karena negeri ini kita besar sekali dan memang kita tidak membangun sikap prejudis, tapi kita membangun sikap optimis. Dan untuk itu kalau ada kritik jangan belum sudah dianggap melawan. Bukan, justru dengan kritik kita sebetulnya menjadi lebih waspada. Dan untuk membangun, untuk kebaikan bersama. Bukan untuk menurunkan kadar kualitas apa yang sudah pernah dicapai. Kok jadi rontok satu persatu. Apalagi bukan untuk dibilang sebagai antek asing yang kritik ya Bu. Iya. Aduh itu jadi bahan di masyarakat itu Bu. Kenapa masyarakat yang mengkritik dituduh antek asing? Akhirnya pemimpin yang dituduh antek asing gara-gara BOP dan ART. Kebalikannya Bu. Baik Bu Alida, terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu Bu. Terima kasih, terus sama-sama. Nanti bisa di forum-forum diskusi berikutnya bersama opini rakyat. Terima kasih.